Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Pada video kali ini kita akan mengakhiri tema panjang kita, lansia yang bahagia, dengan subtema namamu dicatat di surga. Kita akan memfokuskan pembicaraan kita pada subtema api pencucian. Dalam iman, tema ini termasuk apa yang disebut sebagai katolisitas kita, karena di dalamnya ada kekasan yang menjadi ajaran dan keyakinan umat. Ada agama yang juga percaya kepada Kristus, tetapi tidak mempunyai iman seperti kita. Mereka bahkan tidak terlalu peduli dengan mereka yang sudah meninggal. Itu bukan lagi urusan kita yang hidup. Mereka percaya bahwa itu urusan mereka dengan Allah yang mereka sembah di dunia. Mereka percaya sepenuhnya kepada Allah. Apakah itu dan bagaimana kita memahami topik ini? Marilah kita langsung membicarakan tema penting ini bagi iman dan hidup kita. Selamat menyaksikan video ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, api pencucian atau purgatorium adalah tempat atau proses orang yang sudah meninggal disucikan, dikuduskan. Perhatikanlah kata ini, disucikan, bukan dicuci. Oleh sebab itu disebut api penyucian, bukan api pencucian. Gereja Katolik mengajarkan hal ini di dalam Katekismus Gereja Katolik 1030-1032 yang dapat disarikan sebagai berikut. Api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat, dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum disucikan sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Pemurnian ini dalam api penyucian adalah sangat berlainan dengan siksa neraka. Kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama dengan mempersembahkan wujud misa kudus bagi mereka. Dari ajaran itu dapat disimpulkan bahwa api penyucian adalah keadaan yang harus dialami oleh orang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun sebelum secara sepenuhnya disucikan. Keselamatan abadi sudah jelas baginya, namun harus menjalani penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu agar diperkenankan masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Dengan demikian, api penyucian bukanlah tempat antara surga dan neraka, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai proses untuk masuk surga. Sahabat terkasih, apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang api penyucian ini? Yang pertama, keberadaan api penyucian diungkapkan oleh Yesus secara tidak langsung
pada saat ia mengajarkan tentang dosa yang menentang Roh Kudus. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dalam Matius 12 ayat 32. Di sini Yesus mengajarkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang. Padahal kita tahu bahwa di neraka dosa tidak dapat diampuni, sedangkan di surga tidak ada dosa yang perlu diampuni. Maka pengampunan dosa yang ada setelah kematian terjadi di api pencucian. Walaupun Yesus tidak menyebutkan secara eksplisit istilah api pencucian. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan bahwa pada akhirnya segala pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus 3:15. Api ini tidak mungkin merupakan api neraka. Sebab dari api neraka tidak ada yang dapat diselamatkan. Api ini juga bukan surga. Sebab di surga tidak ada yang menderita kerugian. Sehingga api di sini menunjukkan adanya kondisi tengah-tengah di antara jiwa-jiwa mengalami kerugian sementara untuk mencapai surga. Yang ketiga, Rasul Petrus juga mengajarkan bahwa pada akhir hidup kita, iman kita akan diuji untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus bab 1 ayat 7. Dan yang keempat, kitab 2 Makabe 12:38 sampai 45 adalah yang jelas menceritakan dasar pengajaran api penyucian ini. Ketika Yudas Makabe dengan anak buahnya hendak menguburkan jenazah pasukan yang gugur di pertempuran mereka, mereka menemukan adanya jimat dan berhala kota Yamnia pada tiap jenazah itu. Maka Yudas mengumpulkan uang untuk dikirim ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Perbuatan ini dipuji sebagai perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab perbuatan ini didasarkan oleh pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Korban penebus salah ini ditujukan bagi mereka yang sudah mati, agar dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Siapa yang ada di api pencucian? Yang masuk api penyucian adalah mereka yang belum siap masuk surga, karena masih mempunyai banyak cacat cela dan akibat-akibat dosanya masih melekat. Mereka adalah orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum secara sepenuhnya disucikan. Mereka bukanlah calon penghuni neraka, karena mereka yang sudah positif
dan definitif masuk neraka tidak perlu mengalami api pencucian. Bagi orang yang masuk neraka, tidak lagi ada harapan untuk mendapatkan keselamatan. Tobat dan pengampunan yang mereka miliki sudah tidak berfungsi lagi. Semua itu sudah tertutup bagi hidup mereka. Hanya yang berlaku ketika mereka masih hidup di dunia. Lalu, berapa lama jiwa mereka akan berada di api pencucian? Sulit untuk menjawab pertanyaan ini, karena keadaan di api penyucian tidak dapat dihitung menurut ukuran waktu kita di dunia ini. Perlukah mereka didoakan? Jelas bahwa jiwa-jiwa di api pencucian amat membutuhkan doa-doa yang masih hidup di dunia ini. Sudah sejak zaman dahulu, gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka supaya disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal indulgensi dan karya penitensi demi orang-orang mati, KGK 1030. Dengan mendoakan mereka yang sudah meninggal, kita diingatkan bahwa suatu saat akan tiba bagi kita sendiri untuk dipanggil Tuhan. Dan saat itu kita pun membutuhkan doa-doa dari saudara-saudari seiman. Semoga mereka yang telah saya doakan juga akan mendoakan jiwa saya jika tiba saatnya nanti. Demikianlah indahnya kesatuan kasih antara umat beriman. Kita saling mendoakan bukan karena menganggap kuasa Tuhan kurang ampuh untuk membawa kita pada keselamatan, melainkan karena kita menjalankan perintah-perintahnya, yaitu agar saling mendoakan dan saling menanggung beban untuk memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Dan dengan demikian kita mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Sebab dalam Kristus kita semua memiliki pengharapan akan kasih Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Maka kita dapat berkata bersama Santo Paulus, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8, 38-39. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin hal ini perlu kita sadari bahwa penderitaan yang dialami jiwa-jiwa bukanlah siksaan, tetapi bahwa jiwa itu tahu bagaimana mereka bisa masuk surga, tetapi jiwa itu sudah tidak mampu melakukannya sendiri. Kerinduan yang mendalam tetapi tak berdaya melakukannya. Mereka membutuhkan bantuan dari anggota gereja itu sendiri. Kita tahu bahwa anggota gereja itu ada yang sudah sempurna di surga, ada yang di api penyucian, ada yang terakhir masih berziarah di dunia ini.
Yang bisa membantu mereka melepaskan hukuman dari dosa yang harus dideritanya adalah anggota gereja yang masih di dunia ini. Maka yang hidup inilah yang bisa mensurgakan jiwa di api pencucian itu. Jiwa-jiwa di api pencucian dapat ditolong doa-doa, amal atau silih yang kita lakukan demi mereka dan belas kasih Allah. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh korban yang dibawakan oleh bapaknya, bagaimana kita yang meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Inilah tugas kita sebagai anggota gereja yang masih berziarah di dunia ini. Mendoakan anggotanya yang masih menderita dan merindukan masuk surga. Ini adalah tanggung jawab. Di sini kita diingatkan oleh sabda Yesus. Bila salah satu anggotanya menderita, maka semua anggotanya juga ikut menderita. Kita yang masih berziarah ini ikut menderita bersama mereka yang masih menderita di api pencucian. Kita sadar bahwa anggota gereja di dunia ini, merekalah yang mampu membantu anggotanya masuk surga. Marilah kita banyak-banyak berdoa untuk mereka yang masih ada di api penyucian, sehingga mereka bisa lepas dari deritanya. Akhirnya, terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.